Jalan Palembang-Betung ditutup 12 hari selama proses pemasangan grider atau landasan lantai jalan tol Kapal Betung. Ruas Jalan Palembang-Betung ditutup di KM 24 Musi Landas Banyuasin. Penutupan Jalan Palembang-Betung ini dimulai tanggal 5 September dan akan ada pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan dilakukan. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Mozam yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan ada rencana penutupan jalan lintas timur Palembang-Betung dan pengalihan arus lalu lintas, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2022 menurut Riki. Dari rapat yang dilakukan diputuskan akan dilakukan penutupan jalan lintas timur tepatnya di KM 24 Musi Landas Banyuasin. Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas akan mulai dilaksanakan pada tanggal 5 September pukul 1 hingga pukul 3 dini hari. Kami mengambil inisiatif penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di jam itu, karena volume kendaraan yang lebih sedikit melintas, katanya. Lanjut Riki, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur rencananya akan dilaksanakan selama 12 hari sejak tanggal 5 September mendatang. Penutupan selama 12 hari ini, karena akan dilakukan pemasangan grider tol Kapal Betung sebanyak 12 unit. Estimasi penutupan selama 12 hari tersebut dilaksanakan karena ada 12 grider yang akan dipasang. Satu grider yang akan dipasang diestimasikan memakan waktu lebih kurang 30 menit sampai 1 jam. Bila dalam waktu 2 jam bisa terpasang 2 grider, maka penutupan dan pengalihan arus lalu lintas tidak sampai hingga 12 hari. Jadi sekarang sedang dibuat jalan alternatif di dekat lokasi pembangunan tol Kapal Betung, agar kendaraan bisa melintas, kata Riki lebih lanjut. Pembuatan jalan alternatif yang dibuat, sementara hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, roda 4 dan truk yang tidak memiliki muatan, karena jalan ini hanya jalan timbunan yang tidak dapat menahan beban berat. Bila truk bermuatan berat terutama roda 6 atau lebih, maka jalan alternatif yang dibuat ditakutkan amblas, sehingga yang hanya boleh melintas kendaraan roda 2, roda 4 dan truk tanpa muatan. Untuk truk yang bermuatan berat, akan kami stop dan mengantre di jalan, katanya. Namun, kami imbau sebaiknya truk yang bermuatan berat lebih baik berhenti di rumah makan atau SPBU untuk istirahat selama proses pemasangan grider ini, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan, jelasnya. Sebagai langkah antisipasi terjadinya kemacetan panjang dan kendaraan yang nekat menerobos, Satlantas Polres Banyuasin sendiri akan menyiagakan anggota untuk melakukan pengaturan. Pengaturan akan dilakukan tidak hanya di lokasi pemasangan, tetapi juga ujung dari kendaraan yang antre untuk melintas. Selain itu, Satlantas Polres Banyuasin juga sudah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumsel untuk meminta backup personel. Hal ini bertujuan agar kondisi lalu lintas di Jalan Lintas Timur tidak terjadi kemacetan karena kendaraan yang ingin menerobos dan mendahului satu dengan lainnya. Dari rapat sudah kami tegaskan, pukul 1 hingga pukul 3. Bila lewat dari jam itu, kami minta hentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Karena, pukul 3.30, arus lalu lintas sudah mulai ramai kendaraan yang melintas, pungkasnya. Pengaturan akan dilakukan tidak hanya di lokasi pemasangan, tetapi juga ujung dari kendaraan yang antre untuk melintas. Selain itu, Satlantas Polres Banyuasin juga sudah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumsel untuk meminta backup personel. Hal ini bertujuan agar kondisi lalu lintas di Jalan Lintas Timur tidak terjadi kemacetan karena kendaraan yang ingin menerobos dan mendahului satu dengan lainnya. Dari rapat sudah kami tegaskan, pukul 1 hingga pukul 3, bila lewat dari jam itu, kami minta hentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Karena, pukul 3.30, arus lalu lintas sudah mulai ramai kendaraan yang melintas. Sedangkan,
Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi terkait adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas terkait pemasangan grider tol Kapal Betung mengapresiasi langkah yang diambil Satlantas Polres Banyuasin untuk melakukan pengaturan. Ini proyek nasional dan semuanya harus mendukung. Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas pastinya sudah dipikirkan, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, katanya. Terlebih, lanjut Askolani, jalan lintas timur merupakan akses jalan satu-satunya saat ini untuk semua kendaraan melintas. Bila ditutup berhari-hari, pastinya sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Saya juga sudah menerima dari pihak kontraktor, terkait hal ini, penutupan tetap dilakukan, tetapi tidak mengganggu aktivitas karena dilaksanakan dini hari. Antisipasi dan pengaturan juga sudah dilakukan dengan kepolisian. Orang nomor 1 di Banyuasin ini juga mengimbau kepada pengendara untuk mengikuti instruksi pihak kepolisian saat dilakukan pengaturan. Harapannya tidak terjadi kemacetan dan juga jalan yang terkunci, karena saling ingin mendahului antara pengendara. Nah teman-teman, terima kasih atas minat Anda kembali ke channel ini. Narasi full tadi dari Sumsel Tribun Newscom. Original tag ada di sana. Terima kasih saya ucapkan, dan kita harus sabar mengantri. Bila kendaraan kita tidak dapat jalur alternatif, maka kita ngantri di jalan sambil ngopi bos. Terima kasih, sampai jumpa dari Jalan Lintas Timur Palembang Jambi kilometer 24. Kita sudahi video ini. Selamat dan sukses buat waskita Sriwijaya Tol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.